Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang definisi atau pengertian dari fiil, serta bagaimana cara kita mengenali suatu kalimat itu termasuk fiil melalui tanda-tanda yang akan masuk ke dalam fiil tersebut. Ya. Kita langsung mulai dengan pembahasan definisi. Di sini ada penjelasan nomor 2 yaitu al-fi'lu. Jadi al-fi'lu ini atau fiil ini adalah jenis kalimah yang bagian kedua. Setelah sebelumnya kita membahas tentang isim, kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya yaitu tentang fiil. Apa itu fiil? Mu'alif menjelaskan, al-fi'lu huwa kalimatun. Al-fi'lu huwa kalimatun. Jadi fiil adalah suatu kalimah. Dalat yang dia menunjukkan ala ma'nan terhadap suatu makna wakturinat bijamanin dan dia dikaitkan dengan waktu. Nah, ini bedanya isim dengan fiil, bedanya di sini ya. Wakturinat bijamanin. Kalau isim, dia sama-sama kalimat, dia pun sama-sama menunjukkan suatu makna, akan tetapi tidak dikaitkan dengan waktu. Tetapi fiil, dia kalimat, menunjukkan suatu makna, dan dikaitkan dengan waktu. Kenapa? Karena fiil itu adalah suatu perbuatan. Ya. Kita bisa sederhanakan fiil itu adalah kata kerja. Yang mana? Yang namanya pekerjaan tentu ada waktu dia dilakukan. Pekerjaan itu tentu dilakukannya kapan? Pasti ada waktunya. Nah ini dia. Kenapa fiil itu mesti dikaitkan dengan waktu? Karena waktu tersebutlah yang menjadi acuan terjadinya perbuatan tersebut. Contoh, kataba. Dia telah menulis. Qara'a, dia telah membaca. Yaktubu, dia sedang menulis. Yaqra'u, dia sedang membaca. Aktubu, aku sedang menulis. Aqra'u, aku sedang membaca. Jadi ada telah, ada sedang. Karena apa? Karena ini pekerjaan. Pekerjaan itu bisa sudah dilakukan, bisa sedang dilakukan, bisa juga akan dilakukan. Ya. Nanti kita akan belajar tentang pembagian fiil berdasarkan waktu tersebut. Nah, lalu bagaimana caranya kita bisa mengenali suatu kalimat itu termasuk fiil? Maka kita mesti mengetahui alamatnya, tanda-tandanya, apa saja. Nah, khusus untuk fiil, tanda-tanda yang akan diterangkan kali ini, dia tidak mesti ada setiap kali kalimat fiil tersebut muncul. Ya. Akan tetapi, kita bisa jadikan tanda-tanda ini jika kita pernah melihat tanda ini masuk ke dalam suatu kalimat, ada atau tidaknya tanda tersebut, maka kalimat setelah tanda tersebut adalah fiil. Contoh di sini ada alamat yang pertama yaitu qad. Contohnya qad qamatis sholatu. Qad ini adalah tanda bahwasanya kalimat yang akan muncul setelahnya itu adalah fiil. Mana? Yaitu qomat. Kenapa Ana sebutkan qomat? Karena ini awalnya adalah qomat. Tetapi dikarenakan bersambung dengan kalimah yang dia ada alif lamnya yang tidak akan bisa dibaca apabila ini sukun, susah. Qad qomat as-sholah susah. Jadi ketika mau diwasal maka dimunculkanlah harokat kasroh di sini. Qad qomatis sholatu. Jadi kasroh ini dia adalah kasroh yang didatangkan. Jadi bukan harokat asli. Harokat aslinya adalah sukun. Tetapi agar dia mudah dibaca ketika wasol, maka ditambahkanlah kasroh yang didatangkan untuk memudahkan membacanya. Jadi ketika ada kalimah yang dia pernah termasuki tanda qad atau alamat qad, maka kalimah yang dimaksud adalah misalkan tidak ada qad, qomat aja ya, misalkan gitu. Tapi tidak ada qad. Nah, kita pernah dengar atau kita pernah lihat bahwasanya qomat itu pernah termasuki qad. Maka ada atau tidaknya qad, qomat ini tetap adalah fiil. Itu maksudnya ya. Sungguh akan ditegakkan sholat. Yang kedua, alamatnya adalah as-sinu, yaitu huruf sin. Huruf sin ini pun menjadi tanda atau alamat bagi fiil. Jadi ketika ada sin, maka kalimat yang muncul setelahnya adalah fiil. Jadi fiilnya adalah yadhabu. Yadhabu
Ketika dia muncul sendiri tanpa adanya sa, misalkan sini ya, yadhabu saja, maka dia tetap fi'il. Jadi ketika kita mendengar, melihat ada kalimat yang sebelumnya datang dengan sa atau dengan sin, baik ada atau tidaknya sin tersebut, maka kita tahu bahwasannya kalimat tersebut adalah fi'il. Yadhabu itu adalah fi'il. Demikian pula yarji'u. Nah, yarji'u ini fi'il. Kenapa? Alamatnya ada sin sebelumnya. Artinya, saya dhahabu, dia akan pergi. Saya rji'u, dia akan kembali atau pulang. Alamat yang ketiga adalah saufa. Saufa ini alamat yang akan masuk atau menjadi tanda bahwasanya kalimat setelah saufa itu fi'il. Contoh di sini saufa ta'lamuna. Maka fi'ilnya mana? Fi'ilnya adalah ta'lamuna. Kenapa? Karena dia dimasuki atau didahului dengan saufa. Ini alamatnya ya. Adapun fi'ilnya mana? Fi'ilnya adalah ta'lamuna. Ketika antum menemukan lafaz ta'lamuna, baik ada atau tidaknya saufa sebelumnya, maka ta'lamuna itu tetap fi'il. Yang keempat adalah ta'u ta'nisi sakinah. Ta'u ta'nisi yaitu ta yang menunjukkan adanya kategori muannas ya. Nah, ini tentang muannas kita akan belajar nanti ya. Antum kenali saja dulu ya istilah ini. Ta'u ta'nis as-sakinah. Ta yang menunjukkan kategori muannas yang disukun atau yang sukun. Contohnya ini. Qalat ta'u ta'nisi as-sakinah itu yang tak sukun yang dia menunjukkan bahwasanya pelaku dari fiil tersebut adalah kategori muannas. Jadi qalat yang berkata itu siapa? Maka bisa kita ketahui dengan tanda ini. Jadi ketika ada qalat, dia muncul dengan ta'u ta'nis ataupun tidak, maka qala ini tetap merupakan kalimah dengan jenis fiil. Dahabat, nah ini pun sama, ta'u ta'nis sakinahnya ini. Maka dahaba ini adalah fiil. Misalkan dia datang dahaba saja. Ada atau tidaknya ta'u ta'nis sakinah, dia tetap fiil. Anda belum artikannya ini ya. Saufa ta'lamuna, kelak kalian akan mengetahui. Qalat, dia telah berkata. Dahabat, dia telah pergi. Itulah penjelasan tentang alamat-alamat dari fi'il ya. Bagaimana kita bisa mengetahui suatu kalimat itu termasuk fi'il atau bukan, maka kita bisa lihat dari alamat-alamatnya. Khusus alamat yang kedua ini ya, 2 dan 3, ketika muncul atau masuk kepada fi'il, maka fi'il tersebut menunjukkan waktu akan datang. Maksudnya ketika ada sin dan saufa, maka fi'ilnya menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut belum dilakukan. Karena akan dilakukannya setelah diucapkan atau setelah dilafazkan. Contoh tadi saya dhahabu. Makanya tadi Anda artikan ini, dia akan pergi. Nah, akan berarti belum perginya. Dia akan melakukannya setelah dia ucapkan atau setelah dilafazkan. Saya rji'u, dia akan pulang atau kembali. Berarti kembalinya belum, akan dilakukan setelah diucapkan. Makanya disebut dengan alamat yang menunjukkan bahwasanya fi'il tersebut menunjukkan waktu akan datang. Lalu saufa, nah saufa dengan sin apa bedanya? Ini dua-duanya kan sama menunjukkan waktu akan datang. Bedanya, sin itu waktunya lebih pendek, adapun saufa waktunya lebih panjang daripada sin. Saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Makanya diartikannya kelak ya. Suatu ketika nanti kalian akan mengetahui. Adapun sayadhabu, dia akan. Nah, berarti kan dalam waktunya sedikit ya, tidak terlalu jauh dari ketika dia ucapkan kepada terjadinya perbuatan tersebut. Itu dengan asin, akan tetapi dengan saupa maka waktunya lebih panjang. Itu adalah faidah yang bisa Anda tambahkan ya mengenai alamat fi'il tersebut. Baik, demikian untuk video kali ini, cukup sampai di sini saja dulu ya. Jika ada pertanyaan atau yang kurang dipahami, silakan diketik di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk senantiasa berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan dalam mempelajari bahasa Arab ini, sehingga kita bisa memahaminya dengan baik dan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi